Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan waktu untuk belajar mencari ilmunya Allah yang tersebar di seluruh kolong jagat bumi ini. Shalawat dan salam tidak lupa marilah senantiasa kita sanjungkan kepada yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saat ini ada di antara kita yang di dalam hatinya sedang berkecamuk sebuah pertanyaan besar tentang kehidupan ini. Untuk apa kita diciptakan ke dunia ini? Untuk apa kita dilahirkan ke dunia ini? Untuk mencari harta dan kekayaan? Atau pangkat dan jabatan? Atau hanya sebuah ketenaran belaka? Atau untuk apa? Pertanyaan inilah yang kadang membuat hati kita, pikiran kita menjadi pusing, gelisah, tidak menentu. Tapi apabila Anda saat ini sedang punya pertanyaan seperti itu, maka adalah sebenarnya Anda sedang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, syukurlah dengan segenap hati dan jiwa raga Anda kalian. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah untuk kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Hidup ini tidak akan lepas dari yang namanya ujian. Satu persatu ujian pasti akan kita hadapi, tapi tidak usah khawatir. Allah sudah memberikan sebuah pedoman untuk kita bisa menyelesaikan seluruh aturan hidup, tantangan hidup, bahkan ujian hidup. Dan ujian ini, panduan ini langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita secara langsung. Bahkan panduan hidup ini sudah dibuat dalam sebuah kontrak hidup antara kita dengan Sang Penguasa Jagat Raya, Allah Subhanahu wa taala. Wa id akhadha rabbuka mim bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kontrak hidup yang sampai saat ini masih kita jalankan. Sadar atau tidak sadar, saat ini sudah kita terikat kontrak hidup pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam aturan tadi dikatakan bahwa ayat tersebut Allah mengatakan, wa id akhadha rabbuka mim bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan Adam dari sulbi-sulbi mereka, seraya Allah minta kesaksian, alastu birabbikum, ketahuilah bahwa aku ini Tuhanmu, kata Allah. Dan semua di antara kita semuanya jawabannya adalah qalu bala syahidna. Iya, Allah Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Ini kami lakukan agar kelak di kemudian yaumul qiyamah kalian wahai manusia tidak beralasan lupa, tidak pernah berjanji kepadaku. Itulah perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu bahwa saat ini sudah terikat kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pernah ada sedikit pun keraguan di hati kita bahwa kita harus bertanggung jawab kepada semua yang kita lakukan di muka bumi. Kita lihat tangan kita. Tangan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an, untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Tetapi sudah seberapa banyak tangan ini membuat dosa. Tangan ini berbuat dosa sudah sekian banyak dan berulang kali kita lakukan. Mata ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita membaca huruf-huruf Al-Qur'an. Tapi sudah seberapa sering kita gunakan mata ini untuk menatap tajam kedua orang tua kita. Menatap tajam orang tua kita sehingga mereka meneteskan air mata karena kesedihan menatap. Lisan ini ya Allah, lisan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dititipkan untuk kita agar kita membaca Al-Qur'an, menasihatkan yang baik kepada sesama. Tetapi sudah berapa fitnah yang muncul karena lisan kita.
Padahal Allah sudah berjanji, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah akan meminta pertanggungjawaban semuanya yang kita lakukan dengan jasad tubuh kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan lisan kita akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua organ tubuh kita, tangan kita, kulit kita, hati kita, rambut kita, kepala kaki kita, semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi bahan renungan kecil untuk kita, bahwa kita diciptakan ke dunia ini untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi seperti kita diciptakan dulu, kondisi yang fitrah. Maka pada kesempatan hari ini, mari kita introspeksi diri kepada diri kita sendiri. Kita evaluasi, sudah seberapa sering, sudah sebagaimanakah kita amanahnya terhadap semua fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apakah kita sudah amanah atau belum? Mumpung masih ada waktu, entah kita tahu sampai kapan kita kontrak berhenti kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun tidak tahu. Mudah-mudahan di akhir hidup kita diberikan suasana yang menyenangkan sehingga kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khotimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.